Baik, pada video kali ini akan kita lanjutkan mengenai turunan dari fungsi inverse. Di sini teorema 619 sebenarnya ini hanya memberikan teorema yang apabila turunannya itu yang kita mau cek adalah turunan pada satu intervalnya atau pada satu bentuk himpunan. Kalau yang sebelumnya kan teoremanya turunan pada satu titik. Kita lihat nih. Misalkan kita punya I interval dan F-nya itu dari I ke R itu monoton tegas pada I. Kemudian kita misalkan J sebagai Fi dan misalkan G itu adalah inverse dari F. Di sini jika F-nya itu terdiferensial pada I dan F aksen X-nya itu tidak nol untuk setiap X elemen I, maka G itu punya turunan pada J dan bentuk turunannya itu G aksen sama dengan seper F aksen komposisi G nokta G. F aksen nokta G seperti ini modelnya. Di sini sebenarnya ini mirip saja dengan teorema sebelumnya, teorema yang terkait dengan turunan di D atau di FC, turunan inversenya di D atau di FC. Hanya saja di sini yang diketahui hanya F-nya itu terdiferensial pada I. Namun kita tahu bahwa kekontinuan itu merupakan syarat perlu dari turunan. Maka kalau kita punya F yang dapat diturunkan pada I, pasti F juga kontinu pada I. Atau kita bisa lihat di teorema ini yang menyatakan demikian. Kemudian dengan memanfaatkan teorema continuous inverse kekontinuan, maka kita peroleh bahwa fungsi inverse G, yaitu inverse dari F, juga pasti kontinu pada J. Nah dari sini tinggal digunakan teorema sebelumnya, namun gunakan untuk di setiap titik. Gunakan untuk setiap titik di J. Sehingga diperoleh G pasti punya turunan pada J atau punya turunan di setiap titik D elemen J seperti itu. Ini cukup gunakan teorema 618. Ini yang di bawah ini cuma penulisannya saja. Jadi notasi-notasinya itu bisa kita tulis seperti ini. Katakanlah kita mencari turunan G di satu titik X. Yang penting kita ingat ini. Kita asumsikan bahwa Y sama dengan Fx, artinya X sama dengan GY. Pasangannya lah begitu. X dengan Y begitu pasangannya. Sehingga kita bisa mengingat model-model seperti ini. Sehingga turunan G di Y itu bisa ditulis seper F aksen X dengan catatan ingat selalu bahwa X itu dan Y kaitannya adalah Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY. Ini selalu harus diingat untuk menyatakan seperti ini penulisannya. Seperti itu. Kita lihat contoh-contoh yang melibatkan inverse. Kita lihat contoh yang pertama. Misalnya kita punya fungsi Fx sama dengan S pangkat 5 tambah 4x tambah 3 yang kontinu dan monoton tegas. Monoton tegasnya itu bisa dilihat langsung pada turunan pertamanya yang tidak pernah 0, bahkan selalu lebih besar dari 0. Makanya fungsinya kan naik secara monoton ini. Ini kan turunan pertamanya 5x pangkat 4 tambah 4. Berapapun x-nya selalu nilai turunan pertamanya lebih dari 0, maka karena turunannya selalu lebih dari 0, maka pasti dia naik terus. Karenanya kita bisa melihat bahwa fungsi inverse-nya yaitu G itu pasti juga punya turunan di setiap titik. Punya turunan di setiap titik. Karena ini kan fungsinya naik monoton dan turunannya tadi syaratnya di teoremanya menyatakan apa? Teoremanya tadi mensyaratkan F aksen X-nya itu tidak pernah 0. Dan ini betul, F aksen X-nya ini tidak pernah 0. Makanya G itu punya turunan di semua titik. G punya turunan di semua titik. G itu adalah inverse dari F. Seperti itu. Misalnya kita ambil C-nya 1. C-nya 1 berarti F1 itu berapa? F1-nya kan di sini dapatnya 8. Maka turunan inverse-nya di 8 atau G aksen 8-nya itu ini. Seper F aksen 1. Turunannya di 1. Jadi 1/9 dapatnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Misalnya kita punya n bilangan asli, kemudian i-nya itu interval bilangan non negatif, dan kita punya fx-nya adalah x pangkat n untuk setiap x elemen i yang tadi. Kita bisa melihat bahwa f ini pasti naik secara tegas. Jadi dia fungsi monoton yang naik secara tegas dan pasti kontinu karena dia kan polinomial. Gambarnya itu kurang lebih kita bisa lihat di sini, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri lah. Di sini kan n-nya itu
n-nya bilangan asli, berarti bilangan rasional kan, bilangan asli. Berarti dia main n-nya itu di sini. Jadi main kurvanya itu di sekitaran sini. Itu S pangkat n dengan n bilangan asli itu bisa di sini. Dari kurvanya saya bisa kita lihat langsung bahwa dia naik secara tegas. Apa akibatnya? Kalau dia naik secara tegas, maka pasti fungsi inverse-nya ada. Fungsi inverse-nya juga seperti itu. Dan juga naik secara tegas fungsi inverse-nya. Kemudian fungsi inverse-nya kan berbentuk ini, GY sama dengan Y pangkat 1/n. Domainnya juga 0 kita hingga. Namun yang menarik di sini adalah bahwa meskipun demikian, yang dijamin untuk ininya, kecuali yang dijamin untuk punya turunannya itu hanya di Y yang lebih dari 0. Sedangkan untuk yang pas di 0-nya kita tidak bicarakan karena dia kan titik ujung sini, ujung dengan ujung. Jadi bicarakan turunannya di situ. Di sini kita coba lihat kembali. Turunannya bentuknya kan f aksennya adalah n x pangkat n kurang 1 menggunakan teorema tadi, atau kita gunakan bentuk ini. Bisa juga yang ini atau bisa yang ini. G aksen fy. Berarti G aksen y-nya adalah seper f aksen x. Nah, x-nya adalah GY, jadi ditulis di ini f aksen GY. G-nya tadi apa? G-nya tadi adalah Y pangkat 1/n. Jadi di situ ditulis Y pangkat 1/n. Makanya dapat ini 1/n Y pangkat n kurang 1/n. Makanya kita tidak bicara di 0. Di sini kan nanti per 0 jadinya. Jadi ini dapat turunan G atau turunan F inverse dari F, turunan inverse dari F yang seperti ini F-nya. Itu selain di Y yang 0 itu seperti ini. Kita bisa lihat grafiknya begini. Jadi meskipun kita definisikan fungsinya itu bukan hanya di 0, jadi katakanlah ini kan fungsinya bisa didefinisikan di real. Jadi ini kan S pangkat n, ini F-nya. Ini kan F-nya bisa dari real ke real, bisa. Meskipun kita definisikan dari real ke real, namun tetap saja, kecuali untuk N1, tetap saja nanti itu dia tidak punya turunan di 0. Mengapa? Gambarnya seperti ini. Kita lihat saja yang genapnya. Di sini dia bicara yang genap ya. Dia bicara yang genapnya karena n sama dengan 1 tidak dibicarakan. Untuk n yang genap itu bentuk gambarnya kan yang ini. Apa yang terjadi kalau n-nya genap? Ini S pangkat n. Ini ada turunan di sini karena memang masih begini. Tapi kalau misalnya yang ini inverse-nya, nanti gambarnya seperti ini kurang lebih. Di sini nanti limit kiri dan limit kanannya untuk turunannya itu tidak sama, atau limitnya tidak ada di definisi, tidak ditemukan karena memang gradiennya di sini dan di sini itu drastis tidak menuju ke satu nilai, maka dia dikatakan tidak punya turunan di 0. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga untuk n tidak sama dengan 1 tapi ganjil, fx-nya sama dengan s pangkat n. Untuk s elemen real, di sini kita bicaranya domainnya sudah di real. G-nya kan pasti sama, masih 1/n, Y pangkat 1/n inverse-nya. Kemudian seperti di bagian B, dia juga punya turunan di semua titik kecuali di Y yang 0. Dan turunannya itu pasti begini juga, sama dengan yang ada di bagian ini, bagian B tadi, karena memang fungsinya sama. Namun sama juga halnya, dia juga tidak punya turunan di 0. Kemudian gambarnya itu bisa kita lihat. Ini untuk yang ganjil itu di 566 dengan 567. Gambarnya coba kita cek gambarnya. Kita lihat gambarnya 566 dan 567. Ini kalau n-nya ganjil, gambarnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa di sini G-nya tidak punya turunan di 0 di sini. Ini karena perubahan ininya. Nanti kan menyinggungnya itu bagaimana ya? Tidak menuju satu nilai juga sih. Gambarnya bagaimana yang mengatakannya? Kurang lebih seperti ini. Yang di sini nolnya, yang di sananya agak ke sana, yang di sininya pokoknya ini kayak bisa dibilang ini titik belok lah sini. Titik belok. Sehingga nanti di situ tidak bisa kita temukan turunannya.
Sepertinya di ini untuk yang inverse dari f-nya yang s pangkat n dengan n-nya itu ganjil. Di sini mengapa bisa tidak ada turunannya di 0? Kita bisa lihat di sini. Di sini cenderung nanti di sini berbelok, tapi berbeloknya ke bawah. Ini kan berbelok juga, tapi berbeloknya itu lebih ke horizontal. Ini berbeloknya itu lebih ke vertikal, sedangkan vertikal itu tidak punya gradien, maka turunan di situ tidak ada. Turunannya di situ tidak ada, dan kita bisa lihat sebenarnya di rumus turunannya juga memang tidak terdefinisinya di situ. Di y-nya kan jadi penyebut per 0 kan tidak mungkin. Seperti itu. Ini untuk n-nya yang ganjil. Oh ya, tidak. Iya turunannya kan, rumus turunannya. Seperti itu.